Pemirsa, meski tidak lulus SMP dan pesantren, akibat terkendala biaya, sosok yang satu ini berhasil menjadi pebisnis berbasis online. Tak hanya itu, pria asal Tegal, Jawa Tengah ini juga sukses membuat aplikasi yang mewadahi para santri untuk berbisnis secara online. Dan berikut program spesial Anak Pesantren Keren. Karena kan ada makalah begini, barang siapa menguasai media maka dia akan menguasai dunia. Setiap amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, pokoknya yang berkaitan dengan ibadah, manakala ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, maka mardud itu ditolak. Ya kalau dilihat dari latar belakang saya itu sebenarnya ya, saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Akhirnya saya waktu itu bekerja di daerah Tuel, ya menjadi tukang nyabutin rumput, tukang bersih-bersih. Kalau bicara tentang perusahaan-perusahaanku gitu ya, itu tidak terlepas dari perjalanan di mana ketika itu saya hidup di Papua. Tiba-tiba saya ditahan, nggak boleh pulang sama tokoh Katolik di Kota Raja, namanya Pak Antoni Israel. Nah, Pak Antoni Israel itu ngomong, Mas Wahab harus bantu saya majukan Papua dengan cara Mas Wahab sebagai seorang Muslim, dan saya akan memajukan Papua dengan cara saya sebagai seorang Katolik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, seorang santri, sebuah kemajuan daerah itu salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah di sistem pendidikan. Setelah berbulan-bulan berdakwah di sana kan otomatis uang saya habis nih. Nah, pada saat itu saya buka Facebook kalau nggak salah, saya tiba-tiba mendapat satu meme yang bertuliskan dawuhnya Mbah Maimun Zubair. Dawuhnya begini, seorang santri, seorang ustadz, seorang dosen harus punya usaha agar hatinya merdeka dari keinginan diberi oleh orang lain gitu. Akhirnya berbekal quotes itulah saya pada saat itu saya niat mau menjadi seorang pengusaha. Posisi segini itu berarti harus lebih besar. Nah, akhirnya tercetuslah nama Distro Kang Santri. Tapi saya ingin membuktikan santri juga bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Di mana melalui kaos ini ya sebenarnya menjadi metode kita sebagai seorang santri untuk berdakwah. Nah, makanya kenapa kok kita harus ngaji? Ya karena alasannya seperti itu. Harus tahu ilmunya ya? Harus tahu ilmunya. Fardunya wudhu bagaimana? Kira-kira wudhu kita benar nggak? Jadi kalau santri online ya namanya ya, santri online itu saya dirikan waktu di Papua juga. Kenapa kok saya membuat santri online pada saat itu? Karena kan ada makalah begini, barang siapa menguasai media maka dia akan menguasai dunia. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Kalau apa yang ingin kita tunjukkan sebagai seorang santri hanya satu sebenarnya. Kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk agama kita, tapi untuk semua manusia yang ada di dunia ini.